術式判定。Hai Sobat Animaniac, di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Jujutsu Kaisen Season 2 episode ketiga. Agar kalian tidak bingung sama alur ceritanya, Mimin saranin, buat nonton episode keduanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung, atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu Mimin dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komennya, agar channel ini semakin berkembang. Serta tidak lupa Mimin ucapkan mohon maaf, jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja, Markinton. Cerita dimulai saat Satoru kembali bersama dengan Geto, di mana Geto meminta maaf, karena lengah menyadari bahwa musuh sebenarnya, menargetkan Kuroi, namun Gojo yang mendengar itu hanya berkata, bahwa itu bukanlah masalah. Justru saat ini, kemungkinan pihak musuh akan meminta pertukaran Riko dengan Kuroi, atau kemungkinan terburuk adalah, jika mereka berdua tidak membunuh Riko, maka mereka mungkin akan membunuh Kuroi. Dan karena mereka masih memiliki Riko saat ini, maka posisi mereka masih unggul. Gojo kemudian berencana untuk membawa Riko Amanai ke SMK Jujutsu, dan menyuruh Shoko untuk mencari penggantinya, sebelum dia pergi untuk menyelamatkan Kuroi. Mendengar hal itu Riko justru ingin ikut, dengan alasan tidak percaya dengan mereka berdua. Mendengar ucapan Riko, Gojo yang kesal menganggap Riko adalah bocah yang tidak sadar dengan situasinya saat ini, namun Riko saat itu justru berkata, bagaimana jika Kuroi belum kembali sebelum ritual penggabungan, sedangkan dia masih belum sempat berpamitan padanya. Melihat Riko yang saat itu menangis, Gojo yang tersentuh kemudian menyetujuinya, dengan catatan, jika keberadaan Riko mengurangi peluang keselamatan Kuroi, maka mereka akan meninggalkan Riko, tapi sebaliknya, jika Riko merasa takut, dan ingin mundur atau pulang di tengah jalan, maka mereka tidak peduli, dan tidak akan menghalanginya. Shin pun berpindah ke pengawalan hari kedua di Okinawa, di mana terlihat Kuroi, yang saat itu ternyata berhasil mereka selamatkan. Kemudian saat itu Kuroi berkata kepada Geto, bahwa dia merasa malu, karena telah dikalahkan oleh bukan pengguna sihir dari kelompok agama bintang. Geto yang mendengar perkataan Kuroi itu pun menjawab, bahwa itu merupakan serangan tiba-tiba, serta dia juga ikut bertanggung jawab dengan hal itu. Kuroi yang mendengar itu pun kemudian bertanya, apakah benar itu terjadi secara tiba-tiba? Karena dirinya pun tidak terlalu ingat telah diserang. Dan yang terpenting adalah, kedatangan mereka yang menaiki pesawat, bagaimana jika seandainya mereka diserang? Mendengar itu Geto pun menjelaskan, bahwa Gojo memiliki mata yang sangat tajam, di mana sebelum mereka lepas landas, Gojo telah memeriksa penumpang serta awak pesawat, sedangkan dia sendiri mengawal pesawat itu dengan teknik kutukannya selama penerbangan, sehingga baginya, menggunakan rute langit lebih aman, daripada rute darat. Bahkan saat Kuroi menyatakan, kemungkinan sabotase bandara, Geto berkata bahwa hal itu bukan masalah, karena bukan hanya mereka, yang saat ini berada di Okinawa. Shin pun kembali berpindah ke bandara, di mana terlihat dua murid dari SMA Jujutsu, yaitu Haibara Yu dan Nanami Kento, di mana saat itu Haibara dengan semangatnya, ingin menunjukkan kemampuannya kepada Geto, justru berbanding terbalik dengan Nanami, yang menganggap bahwa ini bukanlah misi yang cocok untuk anak kelas 1. Terlebih bagi Haibara, yang merasa harus lebih bersemangat, di saat para seniornya bertarung mati-matian, demi melindungi gadis yang lemah. Sementara senior yang dimaksud oleh Haibara, saat ini justru terlihat sedang bertamasya di pantai, bersama dengan Amanai Riko, sedang Kuroi yang melihat hal itu, menanyakan pada Geto apakah boleh bertamasya di saat seperti ini. Yang dijawab Geto, bahwa ini merupakan ide dari Gojo. Geto pun menyudahi acara tamasya mereka, dan memanggil Gojo. Namun Gojo yang saat itu melihat ekspresi wajah Riko, kemudian menunda sehari lagi. Geto yang mengkhawatirkan Gojo yang saat itu mendekat mengatakan,
bahwa Gojo telah terjaga tanpa tidur menggunakan tekniknya non-stop sejak kemarin, dan apakah Gojo tidak ingin secepatnya kembali ke SMK Jujutsu? Gojo pun menjawab dengan santai, bahwa dia sudah terbiasa, lagi pula dia pun mengandalkan Geto yang ada bersamanya saat itu. Setelah itu mereka pun terus melanjutkan perjalanan tamasya mereka di Okinawa, di mana setiap momen, mereka lalui bersama dengan gembira, hingga saat terakhir pengawalan, tepatnya hari ketiga, mereka akhirnya tiba SMK Jujutsu, di kaki Gunung Mushiro. Geto kemudian berkata kepada semuanya, bahwa mereka bisa tenang sekarang, karena telah berada di dalam pelindung SMK Jujutsu. Geto pun mengucapkan selamat kepada Gojo, dan tepat setelah Gojo menjawab tidak ingin menjadi pengasuh bocah lagi, mendadak sebuah pedang menembus tubuhnya dari belakang. Geto yang saat itu terkejut, hanya bengong tidak percaya, ada manusia yang mampu menembus pelindung dari SMK Jujutsu. Sementara itu, Shin berpindah ke masa lalu Fushiguro, di mana untuk pertama dan terakhir kali dirinya pernah bertemu bocil dari keluarga Gojo, yang memiliki Six Eyes, dan mampu menyadari keberadaannya. Adegan kembali pada Geto, yang saat itu langsung mengeluarkan roh terkutuk miliknya, untuk menyerang Fushiguro, sedang Gojo mencegah Geto yang hendak membantunya, sambil berkata, bahwa meski teknik kutukannya tidak tepat waktu, tapi organ vitalnya aman, karena dia menggunakan energi kutukan, untuk memperkuat tubuhnya. Dia juga menyuruh Geto untuk mengabaikan dirinya serta menjaga Riko, dan menyerahkan urusan pria yang barusan diserang, pada dirinya. Gojo juga menyuruh Geto menemui Tuan Tengen lebih dahulu. Meski dengan berat hati, sebelum pergi Geto mengatakan agar Gojo jangan lengah. Tak lama Fushiguro keluar dari dalam roh terkutuk milik Geto, diikuti tatapan heran dari Gojo, karena Fushiguro membawa roh terkutuk, dan pedang yang berbeda dengan pedang sebelumnya. Sedang Fushiguro sendiri saat itu tertawa, saat Gojo mengira dirinya adalah salah satu dari pembunuh bayaran, dia pun menjelaskan pada Gojo, bahwa dialah dalang dari semua pembunuh bayaran, di mana itu semua bertujuan untuk membuat Gojo lengah, dan menghentikan teknik miliknya hingga detik terakhir. Kemudian pertarungan di antara mereka pun dimulai, di mana kecepatan, serta kemampuan fisik pembatas surgawi dari Fushiguro, dan didukung energi kutukan yang tidak terdeteksi, berhasil membuat Gojo kewalahan, dan memaksa untuk meratakan sekelilingnya, dengan mengeluarkan teknik penguat kutukan keluaran maksimum, sehingga bisa lebih mudah bagi Gojo, untuk mengetahui posisi dari Fushiguro. Dan ketika tidak ada lagi yang menghalangi pandangannya, Gojo pun tidak lagi mengkhawatirkan adanya serangan kejutan, namun saat itu mendadak muncul puluhan lalat kepala terbang yang mengepungnya, sehingga kembali Gojo tidak bisa melacak keberadaan Fushiguro, dan saat Gojo akan kembali menggunakan tekniknya, serta merasa bahwa Riko dalam bahaya, saat itulah Fushiguro muncul dan menembus pelindung Six Eyes milik Gojo, hingga berhasil merobek dan menikam tubuh Gojo berkali-kali hingga tewas. Setelah berhasil menghabisi Gojo, Fushiguro pun berdiri tersenyum dengan memasang wajah psikopat, sembari berkata, "Aku mulai mengingat kembali sensasinya." Di tempat lain, Geto yang membawa Kuroi dan Riko menuju ke tempat Tuan Tengen berada, saat akhirnya Kuroi berpamitan kepada Riko, di mana selanjutnya mereka saling bertangisan disaksikan oleh Geto, kemudian Geto dan Riko melanjutkan perjalanan mereka, sebelum akhirnya mereka berdua, tiba di aula utama makam bintang, yaitu tempat Tuan Tengen bersemayam.
Setelah menunjukkan jalan dan menjelaskan tentang Tuan Tengen yang akan bergabung dengan Riko, Geto justru menawarkan untuk membatalkan ritual penggabungan, dan kembali pada Kuroy. Karena ternyata, saat pertama kali menerima misi pengawalan Riko sebagai wadah Tuan Tengen, Geto dan Gojo sepakat, jika Riko menolak, maka mereka akan mendukung, dan melindunginya, meski dengan resiko berhadapan dengan Tuan Tengen sendiri. Mendengar itu, Riko kemudian teringat masa kecilnya, di mana dia yang sejak lahir merupakan wadah bintang plasma, selalu diistimewakan. Oleh karena itu dia pun merasa tidak keberatan untuk bergabung dengan Tuan Tengen. Namun sambil menangis, Riko pun mengatakan bahwa dia ingin lebih lama lagi bersama dengan teman-temannya. Mendengar hal itu, Geto lalu mengulurkan tangannya dan mengajak Riko untuk pulang. Sesaat Riko yang akan menyambut tangan Geto, mendadak sebuah tembakan yang tepat mengenai kepalanya, membuat Riko akhirnya tersungkur. Geto yang saat itu terkejut berubah heran, ketika Fushiguro muncul dengan menenteng pistol, sambil berkata, bahwa dia telah membunuh Gojo. Kemudian dengan wajah penuh amarah, Geto pun mengeluarkan dua roh terkutuk miliknya bersamaan.